Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati, Ide Pandita Empu Dwija Wiranata Paratma Santika. Yang saya banggakan, Bapak Dr. Sang Made Mahendra Jaya, sahabat saya. Yang saya banggakan pula Made Arya Amitabha. Yang luar biasa ini, saya nggak nyangka kalau hari ini saya ngomong harus di depan audien yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Amitabha. Kemudian yang saya hormati Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali. Ibu Tuti, anggota DPR RI, Dapil Bali, yang saya banggakan. Bapak Robert Akwen, selaku narasumber. Nah ini nih, yang dua ini guru saya ini, yaitu Bapak Profesor Effendi Ghazali. Beliau juga di samping guru saya, beliau juga tenaga ahli Jaksa Agung. Kemudian ini guru saya juga ini, Profesor Barita Simanjuntak. Beliau ini ahli strategi, juga termasuk bagian daripada kejaksaan, dulu komisi kejaksaan, sekarang juga tenaga ahli Jaksa Agung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat bersyukur dan sangat berbangga pada hari ini saya harus hadir sebagai keynote di sini. Dan kalau saya pakai teks kayaknya malu saya dengan guru saya. Dan saya pernah menjadi orang paling terkenal di kejaksaan sebelumnya, yaitu jadi Kapus Pen Kejaksaan Agung. Kalau saya bicara mengenai BPR, yang saya ingat itu adalah simpenan dan simpanan. Kalau simpanan itu ada di bawah kasur, simpanan ada di atas kasur. Biar cair nih suasana, biar cair. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingat-ingat dengan BPR Kanti yang notabene adalah perbankan yang berbasis local wisdom. Nah, ini udah ngarah-ngarah ini. Local wisdom, tentunya kita harus ingat bagaimana kita menjaga kearifan lokal yang ada di Bali. Benar nggak? Sehingga di sini ada Pak Ide Penglingsir ya, sebagai Ketua MDA yang saya banggakan. Ya. Apa tugasnya? Kan begitu. Ini ada korelasi yang sangat-sangat efektif, yang sangat-sangat agak nyambung gitu loh. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau tidak dijaga keajegan Bali ini, bagaikan wanita yang cantik tanpa C dan laki-laki tanpa L. Menjadi barang antik dan jadi aki-aki. Ini harus dijaga terus ini. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk hadir di sini di depan para tokoh sekalian. Yang paling terpenting adalah begini, apapun lembaga, apalagi MDA, apalagi BPR, semua lembaga keuangan termasuk DPR, Bu Tuti, pasti akan menghadapi dua hal di era sekarang. Paling tidak dia akan menghadapi globalisasi dan modernisasi. Globalisasi terkait dengan geopolitik, terkait dengan bioekonomi, terkait dengan alkulturasi budaya. Kemudian modernisasi terkait dengan transformasi digital dan teknologi informasi. Dan semua ini adalah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus adaptif, agile, dan menyesuaikan apa yang ada seperti sekarang ini. Ini katanya Bang Effendi Ghazali ini. Sehingga apa yang harus dipersiapkan, tadi saya dengar luar biasa, yang perlu dipersiapkan adalah literasi. Literasinya harus banyak. Sehingga tidak lagi kita anak mulek itu seperti dulu Pak. Tidak ada lagi sekarang yang adat yang harus kaku. Harus fleksibel Pak, dan harus dinamis. Kenapa? Karena saya begitu menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, yang saya dengar adalah laporan adat, laporan terkait keagamaan. Bahkan yang mendatangi saya Pak Bendesa Adat itu adalah 2 PHDI, bayangin itu. Ini menunjukkan bahwa kita belum mengayah 100%, masih mempunyai kepentingan. Ketika ada majelis Bendesa Adat, saya sangat wah ini luar biasa, ini bagian daripada solusi ke depan. Ya kan?
Tapi faktanya tidak, justru memperkeruh permasalahan. Sehingga saya mohon maaf, Bapak Bendesa, Bapak Ketua Majelis Bendesa Adat, ya. Pada saat mulai saya bekerja di Kejaksaan, karena laporan terkait bendesa adat ini sangat luar biasa, bahkan melampaui batas kewenangannya, sehingga kami suka tidak suka harus melakukan OTT terhadap salah satu bendesa adat dari Pak Bendesa Adat. Benar nggak Pak? Yang menjadi permasalahan adalah apa? Ketika kami melakukan satu OTT terhadap bendesa adat, ini ramai banget. Orang dibilang Kajati cari muka, Kajati kriminalisasi. Padahal apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat mengganggu iklim investasi yang ada di Bali. Bayangin, mereka minta satu perizinan itu 10 miliar. Padahal yang diinvestasikan 3,5 miliar. Kalau itu dibiarkan dan terjadi secara terus-menerus dan masif di Bali, saya yakin di Bali lama-lama akan ditinggalkan oleh investor. Maka dari itu ini menjadi perhatian khusus ini bagi Bapak Majelis Bendesa. Ini PR ini Pak. Sehingga ke depan memang saya kepingin bendesa ini lebih fleksibel, lebih agile, kata orang katanya Pak Sandi, dan banyak baca literasi. Sehingga kita tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah, desa dan bendesa. Yang terjadi sekarang adalah apa? Mana kewenangannya bendesa, mana kewenangannya desa. Ini menjadi perbenturan yang menurut saya harus diluruskan sekarang. Ya kan? Nah, yang diminta dari Pak Amitabha adalah terkait dengan restoratif. Saya masuk ke restoratif. Kenapa saya masuk ke bendesa dan masuk ke restoratif? Karena ini ada kaitannya yang sangat-sangat erat. 2018 saya membuat buku namanya Balai Mediasi dalam Perspektif Hukum Pidana. 2018. Jadi buku ini menggambarkan bagaimana kita membuat solusi-solusi permasalahan hukum yang ada di desa. Dan ini disambut oleh Bapak Jaksa Agung pada saat 2021 membuat Perja nomor 15 tahun 2020 dan sekaligus membuat rumah-rumah restoratif. Rumah restoratif ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh bendesa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini kita sesuaikan harmonisasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di desa, saya yakin tugasnya Bapak Polisi, Bapak Jaksa jadi pengangguran. Karena apa? Karena yang tidak ada sekarang ini adalah bagaimana membuat solusi, menyelesaikan masalah-masalah desa ini jangan sampai masuk ke ranah pengadilan. Kalau itu terjadi, nah, yang terjadi apa? Akan terjadi resistensi yang ada di desa. Ada balas dendam yang tidak berkesudahan. Sehingga konsep ini adalah dari desa dan untuk kita semua. Itu konsep daripada Balai Mediasi yang saya bangun. Yang sekarang saya hampir setiap kabupaten kami membuat rumah restoratif justice. Ini mungkin bisa digandeng Pak. Saya dulu berkeinginan ketika saya jadi Kajati keliling-keliling. Mendatangi setiap kabupaten, kota untuk berbicara terkait dengan keberadaan bendesa adat. Tetapi karena berbenturan dengan pemilu saya takut nanti, wah ini jangan-jangan motifnya mau jadi gubernur Bali ini ya. Saya khawatir itu yang terjadi, maka saya rem-rem, mudah-mudahan nanti di sekitar Januari kami akan mengumpulkan semua bendesa adat setiap kabupaten kami akan datangi. Karena ini permasalahan yang sangat krusial. Beberapa daerah yang kami deteksi, beberapa daerah seperti daerah di Ubud, ya, Canggu, ya, daerah Badung, Denpasar, ini sudah bermain uang semua. Bahkan ada investor yang membawa uang kurang lebih 12 triliun balik kanan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena begitu kos ekonominya sangat tinggi ketika berkaitan dengan aparatur desa dan bendesa adat. Dan setelah kami cek ternyata setiap perizinan yang dibuat yang menandatangani minimal 14 orang. Bayangin itu. Padahal kita sekarang ini sedang giat-giatnya bagaimana kita mendatangkan investor bahkan memberikan karpet merah. Yang terjadi sebaliknya. Nah ini harus diluruskan. Apa sih sebenarnya tugas dan kewenangan bendesa di sini? Jangan sampai kemana-mana. Bahkan bendesa bisa, bupati saja bisa takut sama bendesa di sini. Serius. Bahkan saya ngecek sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau ini terjadi, semua diberikan potongan, gaji bendesa itu setahun
bisa sampai 10 miliar. Kalau gitu saya lebih baik jadi Bendesa daripada jadi Kajati, ya enggak? Ini fakta yang saya temukan, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu memang harus kami yang mengawal Bapak Ibu sekalian. Kami siap membantu Bapak Ibu sekalian. Kami siap memberikan pencerahan Bapak Ibu sekalian. Kehadiran saya di sini sebenarnya kepingin sekali ketemu teman-teman Bendesa ya, karena selama ini kami menjadi momok. Wah, saya takut nanti ditangkap sama Kajati. Saya tidak mau seperti itu. Bahkan kami kepingin bersahabat. Ayo kita bersama-sama kita selesaikan masalah-masalah yang krusial yang ada di Bali ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di Bali ini Bapak Ibu sekalian, akibat padatnya kegiatan kemasyarakatan. Ya. Bundir di seluruh Indonesia yang tertinggi ada di Bali. Bundir tahu? Bunuh diri. Itu tertinggi di Bali Pak, di seluruh Indonesia. Kenapa? Ternyata di balik gegap gempitanya, di balik luar biasanya Bali orang datang ke sini, ternyata banyak orang yang stres. Bener nggak? Kalau kami di kejaksaan biasa, kalau teman saya, kalau anak buah saya stres, saya bilang begini Pak Effendi. Kalau Anda stres dalam 1 jam, Anda main gitar atau main catur. Kalau Anda stres dalam 1 hari, silakan Anda mainkan hobi Anda. Mancing atau naik jeep. Hobinya. Kalau Anda sampai stres 1 bulan, silakan Anda healing atau berwisata. Tapi kalau sudah 1 tahun Anda stres, hati-hati. Lebih baik Anda amor ring acintia atau masuk rumah sakit jiwa. Ini obatnya sebenarnya tidak mudah, tapi ini yang terjadi. Maka dari itu saya sekali lagi ya, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi kami siap mengawal Bapak Ibu sekalian. Karena tugas kami sebenarnya ya, tidak hanya melakukan satu proses penindakan, tidak saja hanya melakukan pendegakan hukum, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih humanis katanya Pak Effendi Ghazali, yaitu melakukan pendampingan hukum, melakukan pelayanan hukum, dan melakukan pertimbangan hukum. Silakan, kami membuka diri. Termasuk Bendesa, kalau kami diajak kolaborasi luar biasa. Jangan sampai dengan adanya Bendesa malah merubah draste. Nah ini berbahaya. Itu terjadi di desa saya Pak, kebetulan. Saya termasuk korban draste ini. Gitu loh. Yang seharusnya Bendesa ini kan bagaimana melestarikan, bagaimana mengajakkan Bali ini, ya, baik dari sisi kultur, budaya dan adat istiadat. Tetapi faktanya di lapangan sangat-sangat berbeda. Ya. Saya ingin ke depan sekali lagi, saya terima kasih karena ini juga saya diberikan waktu yang panjang untuk di sini karena tadi udah panjang lebar ngomongnya. Ya. Nanti ke depan mungkin bisa dihadirkan ke Bali nggak apa-apa. Kalau masih ada di sini ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sekali lagi saya mohon maaf, saya menggebu-gebu karena saya kepingin Bendesa ini ditata lagi lebih bagus lagi ke depan. Ya, tidak saja tadi menimbulkan masalah baru, tapi bagaimana membuat solusi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini yang paling terpenting. Bagaimana membuat semua permasalahan hukum, tidak saja masalah pidana, masalah perdata, masalah perkawinan bisa diselesaikan di rumah restoratif justice atau di Bendesa. Cukup di Bendesa saja. Jangan sampai setelah ada Bendesa menambah masalah baru. Ya kan? Karena saya sering sekali mendengar hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal atau menurut saya ini akan menurunkan kepercayaan Bali itu sendiri. Nah, itu udah ngerti, udah nangkap ya apa yang saya bilang ya. Mudah-mudahan ini ke depan bagi para Bendesa yang menerima yang menerima hadiah, ya, ini akan menjadi agen kita, ya, agen perubahan yang betul-betul memang bagaimana mengajarkan Draste Bali, mengajarkan melestarikan adat istiadat, budaya dan agama yang ada di Bali tetap menjadi baik dan tidak lagi menjadi pelaku atau yang ditonton atau penonton, ya, dan kita sekaligus sebagai pelaku daripada pariwisata dan menikmati pariwisata itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Om. Mohon untuk tetap tinggal di tempat Bapak Kajati. Kami ucapkan terima kasih tentunya. Semuanya bersemangat sampai tidak ada yang berkedip Pak Kajati. Enggak ada yang berkedip. Saya kira tadi penutupnya maunya ada satu lagu mungkin gitu. Oke, ya. kalau gitu saya tambah ya. pantun. Oh, tambah pantun. Ya. Silakan Bapak. Pantunnya bilang ganteng bukan cakep karena yang ngomong siap. ganteng. Siap. Luna Maya Aura Kasih.
Ganteng. Ganteng dong. Luna Maya ora kasih. Ganteng. Sekian dan terima kasih. Ya Allah. Pak Kajati, kami silakan